Halo guys, kembali lagi bersama Admin di sini di Crafter 724 Star with a Mountain. Kali ini Admin juga bacain Of the Darkness of Heroes ya. Itu karena bawahannya adalah makhluk dengan spesies garis keturunan dan pangkat yang sangat tinggi dibandingkan dengan tuan rumahnya, karena ia mewarisi ciri spesiesnya dan garis keturunan God Beast. Inangnya hanyalah makhluk lemah dan rendahan di matanya. Jika bukan karena batasan yang diberikan oleh kemampuan nilai sintesis, ia akan membunuh tuan rumah saat ia muncul. Jawaban sistem. Makhluk lemah dan rendah ya. Katakan padaku sistemnya, jika aku melawan Rudra dalam pertarungan langsung, apa peluangku untuk menang? Kan bertanya karena penasaran untuk memahami kekuatan bawahan barunya. 0. Apa? Sekuat itu? Kamu tidak melebih-lebihkan. Kan merasa sulit mempercayainya. Tidak, tuan rumah hampir tidak memiliki peluang 20% untuk melarikan diri dari Rudra jika keduanya bentrok dalam pertarungan sampai mati. Sistem merespon dengan suara serius. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Karena setidaknya dia harus mendengarkanku, atau tidak akan ada gunanya menciptakannya sama sekali. Kan bertanya dengan nada bingung. Sederhana, tuan rumah harus menjadi kuat hingga tidak hanya bawahannya yang mengakuinya, tapi juga takut pada tuan rumah. Jika sistem tidak mencampurkan kata-kata dan memberikan fakta langsung. Sialan, tunjukkan padaku statistiknya. Statistik bawahan Rudra adalah sebagai berikut. Nama Rudra, spesies Poronir, varian Basilix. Keterampilan evolusi terbuka. Level dapat ditingkatkan dengan memakan monster lain, dan peringkat dapat ditingkatkan dengan garis keturunan yang lebih tinggi dan lebih murni dari God Beast lain atau spesies keturunannya. Peringkat mythical atau mitos. Level 42, kekuatan 1390, agility 1350, ketangkasan 781, pertahanan 1293, mana 800, skill asam korosi, versi upgrade dari asam racun Somir, tatapan hipnosis, timbangan yang tidak dapat ditembus, penggabungan bayangan, aura dominator. Kesunyian hening sejenak. Sekarang kan akhirnya mengerti kenapa Rudra tidak mengakui dia sebagai tuannya, karena dibandingkan Rudra kan hanyalah seekor semut. Meskipun hanya ada di level 12, perbedaan antara Khan dan Rudra, status di antara mereka seperti jarak antara langit dan bumi, bahkan tidak perlu ada perbandingan. Setiap aspek Rudra setidaknya 30 hingga 40 kali lebih tinggi dari Khan. Bahkan jika dia berada di level yang sama dengan ular di depannya, dia tetap tidak akan mampu menutupi jarak antara kekuatan mereka, bahkan setengahnya. Salah. Makhluk ini memang satu level di atas peringkat legendaris. Kan merasa khawatir dia tidak akan bisa mengendalikan Rudra sesuai keinginannya sama sekali, karena hanya yang kuat yang mengakui yang kuat. Orang lemah bahkan tidak layak untuk dilihat menurut pendapat mereka. Dan itulah mengapa Rudra tidak mengakuikan sedikit pun. Ular raksasa itu hanya bisa mengibaskan ekornya dan kan akan berubah menjadi pasta daging. Itulah situasi mereka saat ini. Karena bagaimanapun juga seekor semut tidak dapat mengendalikan naga dewasa. Bayi yang baru lahir tidak dapat mengendalikan raja dewasa, hanya karena mereka memegang tali pengikatnya. Jika bukan karena pembatasan yang dibuat oleh kemampuan nilai sintesis, Rudra bisa membunuhkan dengan bersih, dan itulah mengapa dia harus mencari pendekatan yang berbeda. Kan menonaktifkan aura dominasi perangnya, menyerah untuk mencoba membuat Rudra tunduk padanya. Sebaliknya dia memandang Rudra sebagai orang yang setara, karena meski dengan perbedaan kekuatan, Rudra masih terikat padanya dan kan membutuhkan untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan dan membunuh musuh yang lebih kuat. Situasi mereka adalah saling bergantung satu sama lain. Kamu mengerti apa yang aku katakan? Kan bertanya pada Rudra. Untuk ini Rudra hanya mengubah cara dia memandangkan, dari permusuhan hingga pengertian. Dengar, aku tahu aku lemah dibandingkan kamu dan mungkin tidak akan mendapatkan kekuatan yang sama seperti kamu dalam waktu dekat. Namun, kamu juga terikat padaku. Meskipun kamu tidak menyukainya, kamu harus mengikuti kemanapun aku pergi. Dan aku membutuhkan bantuanmu untuk membunuh mereka yang lebih kuat dari aku. Jadi, aku punya usul untuk kita berdua. Katakan sambil menatap langsung ke mata varian mythical Basilisk tanpa sedikit merasa takut. Rudra sedikit memiringkan kepalanya seolah berkata, ceritakan lebih banyak. Begini, aku bisa mendapatkan kekuatan dengan menyerap kemampuan orang lain dan memakan inti mereka. Dalam kasusmu, kamu perlu memakan tubuh dan inti mereka untuk meningkatkan kekuatanmu juga. Jadi, bagaimana kalau kita bekerja sama sebagai mitra dengan kedudukan yang setara daripada seorang master dan hubungan seorang master dan hubungan pelayan? Kan mengusulkan idenya. Ini adalah satu-satunya pilihan yang tersedia.
Rudra memekikkan lagi dengan tatapan tidak setuju. Dia hanya ingin membunuh manusia yang berdiri di depannya, tetapi sesuatu terus menghentikannya untuk bertindak sesuai keinginannya. Dia adalah makhluk yang sangat cerdas sehingga dia mengerti bahwa tidak ada pilihan lain yang tersedia. Dia harus bekerja sama dengan manusia ini. Bagus, kan berkata ketika dia memahami Rudra menerima kesepakatan itu melalui koneksi mereka. Sistem, aku punya pertanyaan. Mengapa kedua bawahanku berkulit hitam? Bahkan timbangan sumir yang aku gunakan berwarna hitam. Dan kan memerlukan klarifikasi karena hal ini sering terjadi. Tuan rumah adalah perwakilan terpilih dari Dewa Kegelapan. Kamu memiliki afinitas yang sangat tinggi terhadap elemen kegelapan di Pantrea. Entah itu sihir, hitam, ataupun kemampuan fisik apapun yang melibatkan keterikatan pada elemen tertentu. Begitu. Lalu apa kemampuan Shadow Merge ini? Baik Omega maupun Rudra memilikinya. Kan telah memperhatikan kemampuan yang sama muncul di kedua kasus bawahan yang dia ciptakan. Ini adalah kemampuan eksklusif untuk semua bawahan yang diciptakan oleh tuan rumah yang memungkinkan mereka untuk bergabung dengan bayangan tuan rumah dan bersamanya kemanapun tuan rumah pergi. Tuan rumah dapat menggunakannya untuk membawa bawahan ke tempat manapun, tidak ada batasan waktu, ruang yang dibutuhkan atau ukuran bawahan. Luar biasa, ini sangat membantu. Kupikir aku harus selalu menyembunyikan di tempat yang jauh dari pandangan orang. Sekarang aku bisa membawanya bersamaku. Dan aku juga tidak akan pernah sendirian, katakan. Kan tertawa kecil dia menatap Rudra lagi dan berkata, mau pergi berburu makanan dan menjadi lebih kuat? Terhadap pertanyaan ini, Rudra hanya bersikap acuh tak acuh. Ayo, ini seperti aku bertanya pada seorang gadis. Kamu mau makan di mana? Aku ingin teman, bukan remaja yang membuat ulah. Kan menggelengkan kepalanya pada seorang gadis. Kamu mau makan di mana? Saya bersembunyi di balik bayanganku. Kami tidak bisa membiarkan tubuh raksasa memperingatkan mangsa kami. Orang yang lebih kuat akan mempunyai indera yang lebih luas. Itu akan menurunkan tingkat perburuan kita. Katakan karena tubuh raksasa ini memang mudah dideteksi dan menimbulkan keributan. Anehnya, Rudra tidak ragu-ragu dan berubah menjadi bayangan hitam dan menyatu dengan bayangan Kan hanya dalam sedetik. Tubuhnya yang roboh tidak terlihat dimanapun. Kan dengan kejerihan mental dan pola pikir yang baru diperoleh tidak bingung dengan fakta ini. Dia memerintahkan Omega untuk datang kepadanya. Lalu dia duduk di punggung Omega dan menuju ke arah lain yang sebelumnya mereka hindari. Yang terjadi selama 2 hari berikutnya adalah pembantaian besar-besaran dan perubahan pada ekosistem serta rantai makanan di hutan. Kan dan Omega melihat betapa gendasnya Rudra dalam kondisi bertarungnya. Lupakan melawan, banyak monster kuat seperti beberapa spesies hibrida harimau dan singa. Beberapa spesies berpenampilan aneh yang berbeda dari apapun yang pernah dibayangkan Kan jatuh satu persatu di depan makhluk mitos ini. Beberapa bahkan meleleh di tempat bahkan sebelum mereka sempat berlari atau melawan Rudra. Kan menangis menyesal karena terkadang bawahan baru ini bahkan tidak membiarkannya menyerap kemampuan dan bahkan melelehkan intinya. Dia harus terus-menerus mengingatkan Rudra untuk membiarkan mayatnya tetap utuh terlebih dahulu. Dan tatapan hipnotis Rudra bahkan lebih menakutkan daripada asam korosi miliknya. Karena begitu mangsanya melakukan kontak mata dalam waktu lama dengan Rudra, monster itu akan berhenti bertarung dan malah mendatangi mereka seolah-olah ketiganya adalah sahabat seumur hidup. Bahkan ada yang meninggal dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Namun berkat Rudra mereka berhasil membunuh monster yang bahkan berada di level 65. Kekuatan tidak menjadi masalah bagi Rudra karena dia berada di liga yang berbeda karena memiliki peningkatan statistik yang sangat besar karena peringkat mitikalnya dan garis keturunan basilik meskipun levelnya lebih rendah dari mereka. Dan dengan Kan dan Omega mengalihkan perhatian mangsanya atau mendorongnya untuk menyerang mereka dan melepaskan Rudra dari bayangan Kan pada saat-saat penting, mereka berhasil membuat mangsanya lengah dan menyelesaikan pertarungan hanya dalam satu sapuan. Inti-intinya secara alami diberikan kepada Kan karena dia paling membutuhkannya. Dia kadang-kadang membiarkan Omega mengunyah mereka juga karena saat ini Direwolf adalah yang terlemah di antara Trinity. Rudra hanya memakan mayatnya dan meninggalkan yang kecil untuk Omega. Dia merasa dirinya harus memakan inti monster lemah ini yang hampir tidak membantunya meningkatkan kekuatan dan levelnya. Jika bukan karena inti Somir, Kan juga akan jauh lebih lemah. Namun hal-hal menjadi menguntungkannya dalam 2 hari terakhir. Semakin kuat musuh, maka semakin menguntungkan core tersebut baginya. Hanya dalam 2 hari, Kan naik dari level 30 ke level 35. Omega dari 15 menjadi 25. Namun Rudra hanya menaikkan 2 level karena membutuhkan musuh dan core yang jauh lebih kuat untuk meningkatkan kekuatannya. Dan mereka telah membunuh semua kandidat yang mungkin.
Tidak ada lagi yang tersisa bagi mereka di hutan ini. Namun pada hari ketiga, mereka mendengar suara perkelahian di sebelah barat hutan. Kan dan Omega mengikuti suara itu, sementara Rudra bersembunyi di balik bayangan Kan. Setelah akhirnya mencapai sumber suara, Kan menitikkan air mata kebahagiaan. Akhirnya ada beberapa manusia muncul. Terjadi pertempuran aneh di depan tebing. Kan bersembunyi di antara pepohonan kecil dan semak-semak dan mengamati pemandangan di depannya.